Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Riki Ujo. Dan saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Sini tempat ketiga dari view di markas kita. Iya. Kenapa seperti ini? Karena mau memberitakan sesuatu, Pak. Oh, gitu. Gue kira kita mau cepat tepat, Pak. Kurang satu dong. Kelompok pencapir, Pak. Kelompok pencapir. Ingat gak sih itu? Ingat lah ya. Iyalah. TPRI. Ya, Ya ngomong-ngomong kalau main di luar itu, Pak, sebenarnya minggu depan kan udah mau mulai acara nih, event ICE ya. Iya, IBC itu. IBC dan lain-lain, ICE berarti ya. ICE isinya IBC, BRC, Cup Tester dan lain-lain itu ya di Jakarta. Ini menariknya adalah tahun ini mau nonton aja kita mesti daftar dulu ya. Benar. Dan tiketnya lumayan ternyata, Pak. Tiket pesawat, Pak. Iya, benar. 1 juta. Gue udah ngintip-ngintip, udah mau 1 juta sendiri itu. Asli. PP 2 juta. Benar. Ya, gitu kan. Belum hotel ya. Belum korporasi lain kan, belum makan, belum ngopinya. Belum jajan-jajan di sini. Iya. Jadi ini sangat, ya kayaknya tahun ini kita nggak ikut ya. Padahal gue tuh sudah ngintip-ngintip, Pak. Gue udah buka registrasinya. Ya. Tapi begitu ngecek Traveloka mundur gue. Tiket masuk sekarang berapa? IC? Nggak ada tiket masuk, nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah tiket masuk. Nggak masalah. Tiket pesawat yang masalah. Iya sih, ya tiket masuk ke Jakarta sebenarnya. Kalau harganya masih kayak kemarin masih oke lah. Yang terakhir gue ke Jakarta kan berapa sih? Ya PP sejutaan masih oke lah. Ya, gua kemarin emang berangkat juga tuh, Pak. Kebetulan habis Lebaran Idul Adha. Sebelum Idul Adha gua Lebaran di atas awan soalnya. Sebelum Idul Adha gua ke situ pergi juga gua keluar kota. Itu asli memang, Pak. Gua kan lewat darat tuh. Nah. Lewat darat, gua datang ke Bakauni itu sekitar jam 2. Setengah 2 lah. Setengah 2 apa ini? Setengah 2 siang. Gua nyampe. Gua naik kapal jam 5. Oh, yang itu yang freeze apa? Yang express. Gue yang express. Jadi begitu sampai situ, gue lihat, itu dia asli. Banyak banget yang liburan karena harga tiket pesawat mahal. Jadi pada naik bis, Pak. Jadi seluruh kapal itu pun kayaknya nggak biasa. Maksud gue tuh lebih besar memang. Isinya orang semua, Pak. Jadi seluruh lesehan yang ada di situ, itu orang duduk semua, Pak. Jadi lo kalau sekalinya duduk nggak bisa pergi. Kalau pergi hilang tempat itu gue. Nah itu pasti, walaupun cuma 1 jam ya. Itu yang gue rasain kemarin. Memang dia lagi gila-gilaan juga. Jadi kalau nggak salah kemarin malah ada yang hampir tembus sampai 3 jutaan deh. Ke Jakarta doang, dari Palembang ke Jakarta. Ya mungkin. Gue juga dapet cerita itu 2 juta pas sekali jalan. Iya benar, itu ya memang dadakan sih, tapi tetap aja masa segitu. Asli. Kayaknya nggak masuk gitu. Ya mungkin karena liburan jadi banyak. Terus ya faktor lain adalah maskapai pesawatnya belum banyak yang bisa dioperasiin, jadi naik. Sementara animo orang untuk berangkat tuh udah balik kayak. Iya, karena memang ya gue ngerasain sih, gue beberapa kali pergi, gue tuh ngerasa memang udah enak banget sekarang pergi karena lo kemana-mana nggak mesti pakai masker. Ya tempat-tempat tertentu lah. Iya. Gue kalau di Bandung kayaknya lebih koboi. Iya. Lah iyalah, gue masuk ya kecuali mall kayaknya. Tapi gue kan nggak ke mall ya. Iya, makanya gue paham sih ketika untuk acara IC sendiri dibikin registrasi biar ketahuan kapasitasnya mungkin. Bener. Supaya nggak, ya masih bisa inilah. Iya. Apa sebagai alasan atau tameng. Lo mau ini ya kita cuma sekian orang. Kemungkinan sih seperti itu. Tapi ada yang menarik di ICE tahun ini, Pak. Iya, Raymond ikut lagi ternyata ya. Oh ikut ya? Maksudnya gue nggak dapat gaungnya karena selain yang nama-nama yang lu kasih itu? Iya, selain daftar datangnya beda kan kualifikasinya juga beda. Oke. Iya kan? Kalau dulu kan yang penting kenceng-kencengan kuota plus cepet-cepetan ngeklik tuh. Ya, kalau sekarang kan ada kayak katanya sih ada kayak bikin paper kali ya gitu semacam itu. Bikin dulu tautan dulu ya. Jadi bukan soal cepet-cepetan daftar. Kalau dulu kan kayaknya nggak nyampe 5 menit habis slot buat Jadi ini sesuatu yang menarik juga sebenarnya. Iya. Sayang kalau kita nggak datang ya. Sebenarnya gitu. Baik lagi tiket. Kalau ada yang mau sponsorin boleh ya. Masih bisa kali ya? Masih bisa. Bisa. Nah, itu kan hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa kayaknya belum deh. Acaranya memang dari Selasa.
Nah itu juga yang gue tanya sama lu kan, ini acara kok di hari kerja full banget, weekday full, bukan di weekend. Biasanya kan weekend. Betul. Kayaknya. Nah itu di Jakarta. Itu di Jakarta. Nah yang kedua yang bakal juga pas di tanggal 27 juga tuh. Tanggal 27. Ada juga di Palembang, Barista League. Barista Street League BSL 2022. Itu adalah Nggak, kita kan udah. Karena gue nggak ikut masalah rapatnya kemarin. Gue ikut. Oh iya. Gue ikut. Gue kan karena lu nggak bisa ikut, akhirnya gue mau nggak mau gue datang tuh. Jadi Barista Street League itu akan diadakan tanggal 27 ini, itu event pertama. Jadi event ini seperti yang kita duga-duga, kita kan udah intro kemarin. Iya benar. Bahwa ini semacam inkubator, jadi berlangsung selama 6 bulan lamanya. 6 bulan. 6 bulan lamanya. Jadi setiap bulan itu selalu ada lombanya. Jadi kalau sebulan sekali? Sebulan satu kali. Cuma memang kemarin per tanggalnya belum ditentukan, Pak. Oke. Karena melihat venue. Jadi sebenarnya ini banyak yang mau ditempel-tempel juga, ceritanya sih gitu. Jadi ada yang berhubungan, kita masukin ke situ. Yang jelas karena acara ini sponsornya nggak banyak, tapi mudah-mudahan sih seiringnya berjalan waktu, sponsor pada masuk. Ya, ini kan event pertama di seri pertama. Ya. Seri pertama ini di bulan ini di tanggal 27. Tanggal 27 hari Rabu ya? Hari Rabu, betul, hari Rabu. Okay. Tanggal 27 hari Rabu, itu event pertamanya adalah latte art kompetisi. Latte art. Okay. Jadi latte art kompetisi di The Culture. Acaranya di The Culture. The Culture yang Pak Jo. Sorry, ada dua. The Culture yang di Pak Jo. Jadi sponsornya The Culture sendiri sebetulnya. Oke. Biaya kalau masalah ini, biaya pendaftaran dan lain-lain itu ada biaya pendaftarannya 125.000. 125.000 itu untuk satu kali putaran. Satu lomba, satu event. Satu event, berarti untuk latte art doang? Latte art doang nih, nanti bulan berikutnya ikut daftar lagi. 125.000, 25.000-nya cashback. Cashback ya bahasanya. Cashback dalam bentuk merchandise. Oh. Kirain menggiurkan kan. Dalam bentuk OVO itu kalau sponsornya OVO. Yang barusan datang tadi bukan? Udah nggak lagi ya? Nggak lagi. Nggak lagi itu. Nggak lagi. Jadi itu sponsor kedua yang udah fix katanya Mic Life ya. Kalau latte-latte ada Mic Life. Oh, pakai Mic Life. Ya. Gitu. Jadi yang biasa pakai selain Mic Life harus latihan dulu dong. Iya, bener, harus beli dulu tuh kayaknya karena teksturnya pasti berbeda lah, sedikit berbeda. Dia lebih ya nanti cobain sendiri lah. Kalau gue bilang sih dia lebih apa ya? Tapi ada beda nggak, Pak? Bukan masalah susu, gue ngomongin kompetisinya atau sama kayak latihan lain? Latte art ini masih sama kayak template. Kalau ini sih sementara kayaknya masih sama. Kayaknya. Okay. Soalnya yang tim pertama yang turun ke latte art itu sebenarnya ngerjain HWGA, banyak anak HWGA. Okay. Karena HWGA kemarin juga punya yang pas ya, di Luthier ya. Luthier kan acara pertamanya tentang latte art. Mungkin kayaknya kalau gue bilang sih kayaknya peraturannya mirip-mirip di HWGA yang pertama itu. Pilot eventnya si HWGA. Mungkin acaranya situ. Dan menarik acara ini adalah di awal atau kalau kemarin sih kayaknya sehari sebelum acara di bagian technical meeting jadi ada workshop. Oh, okay. Jadi ada workshopnya dulu. Jadi ada technical meeting plus workshop. Baru workshop. Jadi technical meeting nanti satu hari sebelum acara ada workshop. Workshopnya bakal dibawain sama orang-orang yang mumpuni. Kalau latihan ini Erik tuh akan menjadi pembicara workshop satu hari sebelum dan sekaligus dia jadi juri, Pak. Oke. Jadi juri juga di acaranya. Jadi ini bukan sekedar technical meeting. Waduh, ini technical meeting yang teknik banget gitu. Teknik banget ini. Technical banget tuh. Technical mana kan ini ya. Jadi nanti ada workshop. Jadi kalau menurut gue sih 125.000 lu daftar udah dapat merchandise. Lu bisa dapat workshop juga. Murah dong berarti. Iya, murah banget, Pak. Iya lah, kalau untuk workshop sebagai harga segitu. Ya.
Lu coba cek deh Instagram Luthier. Ada lo kelas latte art enggak segitu. Iya, 700.000 kayaknya. Yang ngajar Erik juga. Kita kasih bocoran deh. Kali ini lu bisa 125.000. Iya. Lu bisa diajarin sama yang ngajar di Luthier yang harganya lebih mahal dari itu. Asli loh. Asli, bener asli. Jadi di workshop di situ. Itu kalau nggak salah sih ritualnya bakal diadain sehari sebelum. Sehari sebelum, besokannya acara dimulai supaya nggak memolorkan waktu untuk acara. Karena acara ini sih sebenarnya simple ya, 1 hari harusnya kelar gitu. Ya, apalagi latte art kayaknya sat-set ya. Iya, sat-set. Waktu di Luthier aja gue kira bakal lama, ternyata udah selesai. Bener. Udah bagi-bagi hadiah aja. Nah, itu acaranya pasti simple. Karena dalam acara 6 bulan ke depan itu 5 acaranya adalah throwdown, Pak. Throwdown. Jadi acaranya bakal satu-satu semua tuh. Kalau mau manual brew. Jadi kalau info yang gue dapat kemarin, infonya adalah lomba pertama latte art, kedua brew over, ketiga Aeropress, keempatnya si cup tester, di kelimanya mixologist. Mixologist kita dapat bantuan dari Monin nama Masterista. Sponsornya dari mereka. Pembicaranya juga kayaknya dari mereka. Ini juga menarik. Jadi nanti di acara terakhir di bulan ke-6 finalnya ada 5 besar yang akan maju. Jadi dia akan mengerjakan lombanya sih belum itinerary lomba atau bentuk lombanya di hari terakhir itu, di bulan terakhir itu masih belum matang. Jadi mungkin nanti di event ketiga kita pantau terus lah dari Bicara Kopi. Iya, benar. Bakal kayak mana. Tapi kalau kemarin sih kayaknya bentuknya kayak barista basic SCA lah, ujian SCA barista basic. Lu bikin kalibrasi, bikin espresso, bikin latte, bikin cappuccino, bikin turunannya ibaratnya, terus bikin ditambah manual brew dan signature drink. Jadi seluruh kegiatan yang di bulan terakhir itu merangkum dari kelima event yang sebelumnya. Signature drink lu bisa mainin mixologist jadinya. Menarik kan? Kayak gue bayangin dia benar-benar diuji mensimulasikan membuat 5 produk itu dalam satu kesempatan. Ada 5 order lah ibarat sebagai seorang barista. Betul. Bikin 5 order, dia bikin itu. Ya kan terserah mau dia bikin yang mana kan. Harusnya itu. Yang penting gimana begitu serving itu ya selayaknya lah di kedai gitu loh. Benar. Karena memang basicnya lomba ini memang lebih ke baristaan ya, menurut gue sih ke situ. Jadi bahwa ternyata banyak juga teman-teman kita yang atau barista-barista baru tuh nggak benar-benar mengerti bagaimana kalibrasi misalnya. Nah mungkin itu di bagian technical meeting ya, yang bisa workshop technical meeting itu bisa mengasih sedikit tentang kebaristaan itu kan. Betul. Jadi itu jelas pasti insight-nya ke situ sih. Nanti ya beberapa banyak yang nggak tahu kalau misalnya ya lo kalau kalibrasi double shoot gitu kan nggak, yang single shoot kan sebenarnya nggak pernah kepake. Itu kan life hack ya jadinya kalau lu bilang sih ya. Simpel aja kan. Karena kalau lu selalu bikin produk double shoot sementara pakai latte satu shootnya kemana gitu. Iya betul banget. Makanya kalau kalibrasi lu pakai double shoot berarti satu shootnya kemana? Itu kan pertanyaan. Itu masih belum tahu. Padahal itu kan dipakai ke turunan dari espressonya sendiri, bis espresso ya. Entah itu latte atau cappuccino atau. Karena espresso sendiri kalau pernah kita obrolin harus dikalibrasi nggak cuma espressonya ya, turunannya juga. Kalau bahasa lu tuh nggak kawin. Sering banget lo minum cafe latte itu mau nggak kawin pak, kawin. Ya itu mungkin ada kalibrasi yang nggak ngena di dia tuh. Nah ini udah bocoran nih gitu. Bocoran materi udah. Bocoran materi sama bocoran poin sih sebenarnya itu kalau gue bilang, karena kalau gue kasih tahu nih ya sedikit banyak sebenarnya ketika lo mempraktekkan seluruh hal yang ada di 5 bulan sebelum itu. Ya, iklan dulu. Bentar. Ya.
Potong nanti ya Pak? Potong Pak. Kecuali di Spotify enggak. Nah, oke nih bocorannya sekali lagi, kalau misalnya lu mempraktekkan dari 5 bulan sebelum itu, beberapanya lu masukin semua. Misal nih ketika lu kan pasti dibikin kalibrasi yaitu espresso, bikin turunannya kayaknya entah latte atau entah cappuccino jadi ada 3 yang dibikin. Terus ke satunya adalah manual brew. Terus satunya lagi signature drink. Lu bayangin berarti ada 1 yang nggak kepake Aeropress, ya kan? Oh iya. Cuma kalau lu bikin signature drink dari Aeropress, terus lu bikin pakai mixologist tapi basicnya dari Aeropress, nilai lu akan nambah lagi. Itu poin-poinnya di situ. Mantap tuh. Mantap. Itu sih bocoran sedikit. Trik supaya lu bisa. Artinya memang kita benar-benar ketika ini dibilang barista ini benar-benar sesuai konsepnya ya ini. Kebaristaannya harus ada, bukan cuma soal bikin produk doang gitu. Bener, karena ini juga di acara terakhir kan ada hospitality, Pak. Nah, itu. Nah, jadi itu yang nggak boleh hilang sebenarnya. Walaupun di acara 5 bulan sebelumnya, di lomba-lomba kelima sebelum bulan terakhir itu, kita throwdown semua. Betul. Tapi nanti di akhir, ya kalau lo ya sebagai barista ya harus tahu lah. Ya benar. Wajib tahu lah. Wajib tahu tuh. Gitu. Ya kali lo bikin kopi doang ibaratnya kan. Iya bener. Gitu ya. Hospitality-nya kan ya aneh lah gitu kan. Bukan barista ibaratnya. Itu mah gua aja yang kayak gitu. Betul. Malah gue sebenarnya pengennya ini sih di hari terakhir kan karena open service berarti dia harus bawa bin sendiri ya. Jadi dalam peraturan open service itu adalah binsnya itu dibawa sendiri. Makanya itu menjadi open service. Open service. Kalau binsnya dari panitia itu kan bukan open service. Harusnya sih gitu. Iya. Harusnya gitu. Gue sih pengen kalau memang bisa jadi gitu, berarti kelima peserta itu harus mencari 5 roastery di Palembang untuk mengawal dia masuk di final itu pakai bins dari kelima roaster itu. Menurut gue sih lebih asik lagi. Jadi lu akan ada berhubungan, si A akan ke si B atau si yang juara 1 ke gua nih misalnya ke Kopi Baik, nanti gua bikinin supaya lomba lu nyeduh manual lebih enak apa segala macam gitu. Itu gua sih pengennya gitu kalau seandainya. Tapi mari kita lihat nanti lah. Nanti mari kita lihat lah. Kita lihat dulu seri pertama ini. Latte Art di tanggal 27. Lengkapnya nanti akan ada flyernya. Iya, benar. Banget. Nanti kalau sudah jadi kita tempelin, kalau belum jadi ya udah lihat aja di Instagram. Nanti ada Instagramnya juga nanti. Oh iya benar. Itu nanti untuk umum, terbuka untuk umum nggak? Eventnya bukan lombanya. Iya, eventnya itu terbuka buat umum. Lombanya juga buat umum juga, Pak. Jadi nggak melulu tentang barista yang ada di kedai. Oke. Karena kalau barista di kedai ini ya syarat pastinya adalah setiap kedai itu wajib kasih wakilnya 1, maksimal 2. Maksimal 2, ya. Karena kenapa nggak boleh bisa banyak-banyak. Acara ini berlangsungnya 6 bulan, lu ngerjain 6 bulan, terus itu barista lu kalau lolos terus karena pengen poin, dia akan main terus. Bayangin kalau misalnya lu naruh 8-8-nya masuk, berarti kedai lu nggak bisa jualan nanti. Atau kalau nggak, ya lu nggak bisa nonton. Iya. Karena lu jaga kandang. Itu aja sih. Iya. Ya sewajar ya ngasih kesempatan. Wih gila dapat like. Ngasih kesempatan, bukan ngasih, biar merata juga pesertanya gitu. Biar lebih lebar lah jangkauannya. Ya yang jelas ini bakal seru banget, semua orang bisa ikut. Terus kedua, ya banyak sih home brewer juga boleh ikut. Kayak lu misalnya. Mau ikut. Kita menikmatin aja gitu. Kita memberikan sajian aja. Lu bukan karir lagi ya, karena lu udah ada di sini. Tapi ini akan kita kawal terus, dari Bicara Kopi bakal kawal terus. Siapa pemenangnya, apa yang lagi hits, apa segala macam bakal ditampilin di sini.
Itu yang menarik ya. Kayak dikulik-kulik di sini ya. Bakal dikulik-kulik sini, strateginya apa segala macam. Apalagi di final bakal seru banget tuh. 5 pesertanya bakal kita bawa ke sini. Pokoknya kita menang satu seri culik Iya benar-benar satu kalau menang di seri-seri itu bakal diculik. Yang paling akhir juga bakal diculik juga kayaknya. Peringkat-peringkat paling bawah itu bakal diculik juga. Dia kenapa bisa sebodoh itu?